Peternakan atau sektor pangan adalah prioritas pertama dan utama dalam program pembangunan nasional. Pakan adalah aspek ilmu peternakan yang mempelajari tentang bahan pakan untuk ternak yang baik secara konvensional maupun inkonvensional. Dan formulasi adalah pengkombinasian beberapa jenis bahan pakan untuk mencangkup kebutuhan nutrisian ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasi Damayanti, NIM 1903056024 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman angkatan 2019. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ternak Unggas sebagai rangkuman materi pertemuan ke-8 tentang manajemen pakan ternak unggas. Yang pertama yaitu jenis pakan. Jenis pakan terbagi menjadi dua, yaitu pakan konvensional dan pakan inkonvensional. Pakan konvensional adalah pakan yang umum digunakan dan terjamin ketersediaannya. Sedangkan pakan inkonvensional adalah pakan yang belum umum digunakan serta bersifat musiman. Contoh pakan konvensional seperti jagung, bungkil, sorghum, dedak, dan polar. Sedangkan pakan inkonvensional contohnya seperti bungkil biji kapuk, bungkil biji karet, dan bungkil inti sawit. Selanjutnya yaitu Terdapat beberapa bahan pakan yang mengandung bahan pembatas yang dapat berpengaruh pada ternak unggas. Beberapa faktor pembatas tersebut yaitu terkandung di dalam antitripsin, asam sianida, serat kasar, kitin, tanin, gasipol, toxalbumin, aflatoksin, dan asam ketat. Yang pertama yaitu antitripsin, contohnya bungkil kacang tanah, bungkil biji saga, dan kacang gude. Selanjutnya yaitu asam sianida, contohnya seperti tepung geplak, daun singkong, dan bungkil biji karet. Yang ketiga yaitu serat kasar, contohnya seperti bungkil inti sawit, tepung onggok, dan lumpur sawit. Selanjutnya yaitu kitin, contohnya seperti tepung kepala udang. Dan yang kelima tanin, contohnya seperti sorghum. Dan keenam aflatoksin, contohnya seperti bungkil kelapa. Dan selanjutnya ada toxalbumin, contohnya seperti bungkil biji kemiri. Dan selanjutnya yaitu gasipol, contohnya seperti tepung biji put. Dan yang terakhir asam fistat, contohnya seperti dedak halus. Selanjutnya yaitu cara menghilangkan kandungan faktor pembatas. Yang pertama yaitu dengan cara pencucian, kedua perendaman, ketiga penggilingan, keempat pendinginan, kelima penambahan bahan kimia, keenam pemanasan. Pemanasan sendiri contohnya seperti dikukus, direbus, disangrai, dan penguapan. Selanjutnya ketujuh pengeringan. Contoh dari pengeringan itu sendiri contohnya seperti matahari dan dengan menggunakan oven. Yang kedelapan pencacahan atau pemarutan sehingga menjadi partikel kecil. Selanjutnya yaitu penambahan bahan kimia. Dan yang ke-10 yaitu ekstraksi atau pemerahan atau penekanan, berfungsi untuk mengurangi kadar air. Dan yang terakhir yaitu fermentasi, yaitu dengan penambahan kapak. Selanjutnya terdapat manajemen pakan yang perlu diperhatikan saat memberikan pakan kepada ternak, yaitu yang pertama harus kaya akan nutrisi. Dalam artian kaya akan nutrisi yaitu tidak asal kenyang, tetapi pakan harus mengandung energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang seimbang. Yang kedua yaitu frekuensi, yaitu pemberian pakan secara ad libitum. Selanjutnya ada tepat waktu, yaitu pemberian pakan tersebut harus on time dan terjadwal, yang dimana diberikan pada pagi, siang, dan sore. Selanjutnya yaitu tempat pakan. Tempat pakan ayam harus selalu bersih serta pilihan warna yang cerah dan sesuai jumlahnya dengan ayam. Mengapa
karena agar meminimalisir terjadinya perebutan makanan dan menyebabkan ayam terinjak-injak dan mati. Selanjutnya yaitu kualitas air. Air tersebut yang diberikan haruslah air bersih yang dimana air minum dapat dicampur dengan vitamin atau probiotik. Selanjutnya berbicara tentang pakan ternak. Pakan ternak harus mencakup tentang yang pertama hidup pokok, kedua produksi, dan yang ketiga reproduksi. Hidup pokok itu seperti bernafas, bergerak, dan proses metabolisme. Sedangkan produksi itu seperti pertumbuhan bobot badan, pertumbuhan bulu, dan produksi telur. Dan yang terakhir reproduksi, itu seperti menghasilkan anakan dan generasi baru. Selanjutnya yaitu pakan baik dan aman. Bagaimana sih menurut teman-teman pakan yang baik dan aman itu? Jadi, pakan yang baik itu merupakan pakan yang berkualitas, nutrisinya yang baik secara fisik, kimia, dan biologis, sehingga dapat diberikan menurut jenis, status, fisiologis, dan kebutuhan ternak. Selanjutnya yaitu aman. Aman sendiri dalam artian terhindar dari racun, anti nutrisi, logam berat, fungisida, pestisida, dan rekayasa genetik. Jadi, begitu tadi pengertian dari pakan yang baik dan aman untuk dikonsumsi oleh ternak unggas. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap pembuatan konsentrat ayam. Adapun yang pertama yaitu siapkan bahan-bahan pakan konsentrat yang akan digunakan dan alat yang akan digunakan seperti timbangan, sekop, ember, plastik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu timbang masing-masing bahan pakan yang akan digunakan, kemudian pisahkan. Selanjutnya urutkan bahan pakan mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Selanjutnya pencampuran dimulai dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak, dan yang terakhir aduk bahan pakan sampai homogen atau rata. Itu saja dulu rangkuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.